Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Sabita Kansa dari kelas Entrepreneurship kelas B akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang sudah saya tempuh selama berkuliah di jurusan matematika, yaitu salah satunya riset operasi. Di riset operasi ini memiliki banyak materi-materi dan saya mengambil contoh materinya, salah satu materinya yaitu metode transportasi, di mana metode transportasi ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Atau bisa dikatakan salah satu kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia, yakni dengan mengalokasikan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berbeda. Nah, pembentukan tabel awal dari metode transportasi ini yaitu bisa menggunakan metode Northwest Corner atau yang disingkat NWC. Metode ini dilakukan dari perhitungan pojok kiri atas sampai ke pojok kanan bawah. Lalu metode yang kedua yaitu ada metode least cost, yaitu di metode ini mencari dan memenuhi yang biayanya terkecil dulu. Jadi bisa dikatakan metode least cost ini lebih efisien dibanding dari metode Northwest Corner. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja. Jadi, di tabel pertama ini ada tiga pabrik, yaitu pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Di mana di setiap pabriknya ini memiliki kapasitas produksi tiap bulannya. Pabrik W memiliki kapasitas produksi 90 ton tiap bulan, lalu pabrik H memiliki kapasitas produksi 60 ton tiap bulannya, dan pabrik P memiliki kapasitas produksi 50 ton di tiap bulannya. Dan jika dijumlahkan, kapasitas produksi tiap bulan ini sampai 200 ton. Lalu di tabel kedua terdapat tiga gudang, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C, di mana di tiap gudang ini memiliki kebutuhan tiap bulannya. Gudang A memiliki kebutuhan 50 ton tiap bulan, lalu gudang B memiliki kebutuhan 110 ton tiap bulan, dan gudang C memiliki kebutuhan 40 ton di tiap bulannya. Dan jika dijumlahkan kebutuhan tiap bulan dari tiga gudang ini yaitu jumlahnya 200 ton. Nah, untuk tabel ini merupakan biaya tiap ton dalam rupiah ya. Misalnya ini 20.000, 5.000. Nah, ini saya singkat karena supaya tabelnya lebih lebih simpel. Jadi di pabrik kue dan gudang A ini memiliki biaya tiap tonnya 20.000, lalu pabrik kue dan gudang B memiliki biaya 5.000 dan seterusnya. Nah, di sini kita memakai metode Northwest Corner terlebih dahulu. Jadi kita buat tabelnya seperti ini dan kita alokasikan ton kebutuhan tonnya di tiap gudang A, gudang B, gudang C, dan pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Dan ditulis juga jumlah dari kebutuhan gudang dan kapasitas pabrik. Dan ditaruh juga 200 di setiap jumlahnya. Lalu di bagian kotak-kotak kecil ini merupakan biayanya ya, biaya tiap tonnya. Nah, di awal karena metode ini dilakukan dari pojok kiri atas, maka yang kita lakukan pertama kali yaitu menaruh angka yang akan menaruh nilai kebutuhan gudang dari gudang A dan pabrik W. Di sini kenapa 50? Karena di kebutuhan gudang A ini jumlahnya yaitu 50, maka langsung kita taruh
50 ini di sini. Nah, lalu kenapa sehabis ini kita ke sebelah kanan, bukan ke bawah? Karena kalau ke bawah itu tidak bisa, karena sudah maksimal kebutuhan gudangnya dari gudang A ini. Maka kita geser ke sebelah kanan, yaitu di tempat gudang B dan pabrik W. Kenapa 40? Karena jumlah kapasitas pabrik W ini kan 90. Jadi kita kurangi dari eh, kapasitas pabrik W ini 50. Jadi 90 kurang 50 yaitu 40. Nah, karena jika ini dijumlahkan, ini sudah sesuai jumlah kapasitas pabrik, maka ini kita turun ke bawah, yaitu di gudang B pabrik H. Nah, di sini kita taruh 60 karena kapasitas pabrik H adalah 60 jumlahnya. Jadi langsung kita taruh 60. Nah, karena sudah maksimal di pabrik H ini, maka kita turun lagi ke pabrik P. Di sini kenapa 10? Karena jumlah kebutuhan gudang dari gudang B ini kan 110. Jadi bisa kita kurangi 110 dikurang 60 dikurang 40. Hasilnya 10. Nah, dari sini karena metode NWC ini dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah, maka kita geser ke sebelah kanan. Dan di sini 40 dikarenakan jumlah kapasitas pabrik P ini kan 50. Jadi kita kurangkan 50 dikurang 10 yang tadi di sini. Jadi hasilnya 40. Nah, setelah ini selesai, lalu kita hitung totalnya biaya yang dikeluarkan, yaitu yang pertama di pabrik B gudang A 50 dikali 20 biayanya. Lalu ditambah sebelahnya 40 kali 5. Lalu bawahnya 60 kali 20. Lalu ditambah 10 kali 10 dan ditambah 40 kali 19. Hasilnya biaya yang dikeluarkan yaitu 3.260. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Tetapi bisa kita efisienkan lagi biaya yang dikeluarkan, bisa kita optimalkan melalui metode least cost. Nah, dikarenakan metode least cost tadi ini dilakukan dengan dari biaya yang terkecil, jadi kita lihat dari pabrik W ini. Pabrik W ini memiliki biaya terkecilnya yaitu 5 di gudang B. 5.000 ya, 5.000 rupiah. Maka kita taruh di sini 90 karena kapasitas pabrik W ini maksimal 90. Kita langsung taruh 90. Lalu kita lihat di pabrik H. Pabrik H ini memiliki biaya terkecil 10 nih ya di gudang C. Maka kita taruh kita taruh 40. Kita taruh 40 dikarenakan kita masih belum tahu nih kotak mana lagi yang harus digunakan. Nah, setelah 40 ini ditaruh, karena kapasitasnya belum terpenuhi, maka kita cari biaya terkecil kedua, yaitu 15 kan ini di gudang A. Kita taruh 20. Jadi 20 tambah 40 sama dengan 60, jadi sudah maksimal. Lalu di pabrik P, biaya terkecilnya yaitu 10.000 di gudang B ini. Maka ini 20 karena kita lihat ya, ini kan kebutuhan gudang B ini 110 dan di sini sudah ada 90. Jadi tinggal kita kurangi 110 kurang 90 yaitu 20. Nah, karena di sini dia belum maksimal karena kapasitas pabrik P ini harus 50, maka kita kurangkan 50 kurang 20 yaitu 30. Nah, kenapa ditaruh di sini 30? Karena di awal tadi di sini kan sudah ada 20. Gak mungkin dong kita taruh di sini. Karena kalau kita taruh 30 di gudang C pabrik P ini, maka nanti kelebihan kebutuhan gudangnya untuk gudang C. Jadi kita taruh di sini supaya kebutuhan gudang A ini tercukupi yaitu 50. Nah, karena sudah kita isi, maka kita cari biaya yang dikeluarkan.
Dari ini pabrik B gudang B itu 90 kali 5, lalu pabrik H 20 kali 15 dan ditambah 40 kali 10. Lalu pabrik P 30 dikali 25 dan ditambah 20 kali 10. Hasilnya yaitu 2.400. Nah, kesimpulannya bisa dilihat dari kedua metode tadi bahwa biaya yang dikeluarkan menggunakan metode least cost lebih optimal daripada metode NWC karena metode least cost ini lebih mudah dan lebih efisien untuk mencari biaya yang optimal untuk dikeluarkannya. Oke, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.